Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menuntaskan tugas pelajaran sosiologi, yaitu wawancara. Perkenalkan, nama saya Hanum Naida Fitriati. Saya Cinta Putri. Saya Tupik Soja. Dan saya Ilya Sumirat. Yang pacar saya. Kami dari kelompok 5 dari kelas 12 IPS 3 SMA. Ini merupakan saya Bapak. Yang ada di lingkungan kota dan kampung ini. Kami akan memberikan pertanyaan yang akan disampaikan oleh rekan saya dan saya sendiri. Apakah Bapak berkenan? Kami mengajukan pertanyaan yang pertama, yaitu apakah terjadi konflik di lingkungan Bapak? Pernah, akan mungkin sering ya, tapi tentunya saja tidak terlalu signifikan. Tapi walaupun bagaimana, yang namanya permasalahan atau konflik itu biasanya berawal dari hal sepele. Jika tidak ditanggapi dengan serius, kemungkinan besar akan terjadi konflik. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Silakan pertanyaan kedua. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu bakal disampaikan oleh Cinta Putri. Pertanyaan kedua, bisa dijelaskan konflik atau masalah apa yang terjadi? Baik, yang dikatakan konflik ya bukan berarti permasalahan yang teramat besar atau mungkin sudah pernah terjadi di lingkungan ada hal kriminal, baik nyangkut masalah yang besar. Biasanya berawal dari permasalahan kecil. Ambil contoh lah, di satu keluarga punya anak perempuan atau anak laki-laki yang usianya masih dini, seusia di SMP, taruh masih belasan, di usia 14 atau 15 tahun. Itu baru termasuk, sebetulnya bukan masa puber, baru masuk ke kenakalan remaja. Tapi tidak sedikit di masyarakat karena memang kebablasan di luar daripada sepengetahuan orang tua, sehingga timbul atau terjadi permasalahan di luar daripada nalar gitu. Biasanya orang tua mengambil jalan pintas. Ketika sudah terjadi hal seperti itu, setelah ramai di masyarakat dan sebagainya, ambil jalan pintas untuk secepatnya menikahkan. Sementara tidak tahu bahwa menikahkan anak di bawah umur itu justru jadi permasalahan besar, bahkan bukan konflik kecil di masyarakat. Itu nanti Pak RT, Pak RW, Pak Kadus dengan setiap semua stakeholder akan diminta pertanggungjawaban, termasuk sekolah juga sama. Kita menikahkan anak yang telah sekolah, mentang-mentang orang tuanya selaku hak wali, sehingga dia untuk mencari solusi menikahkan anak di bawah umur. Pertanyaannya, ketika menikahkan anak di bawah umur, ini akan terjadi pelanggaran. Pelanggaran pertama bicara tentang undang-undang perlindungan anak. Yang kedua bicara tentang undang-undang perlindungan perempuan. Yang ketiga, anak yang bersangkutan ketika nikah tidak resmi, dalam arti tidak akan memiliki surat nikah. Nah, celakanya lagi, untuk hal ini ketika dapat keturunan, anak tersebut tidak bisa mendapatkan akte. Kenapa? Alasannya tidak bisa dianggap enteng, karena untuk pembuktian bisa mendapatkan akte itu satu-satunya cara dengan memiliki surat nikah. Itu salah satu contoh terjadi konflik di masyarakat, berawal dari kecil, lama-kelamaan jika tidak disikapi dengan benar, baik semua stakeholder atau taruhlah tokoh masyarakat, tokoh ulama gitu kan, tokoh pemuda. Karena jujur, suka tidak suka, sumber daya manusia di kita itu masih rendah. Silakan pertanyaan yang ketiga. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga akan disampaikan oleh Topik. Kalau boleh tahu seperti apa konflik yang terjadi itu? Baik, biasanya berawal dari hal-hal sepele atau boleh dibilang dianggap hal sepele, hal yang tidak terlalu serius. Tapi ketika ada pembiaran gitu kan, baik Pak RT-nya sendiri, tokoh masyarakat, tokoh utama, seperti yang pernah tadi saya sampaikan, ya seharusnya jadi kewajiban mereka
untuk memberikan gambaran-gambaran yang positif ke masyarakat, di mana ketika masyarakat kita sumber daya manusianya masih rendah gitu, karena memang tidak pernah masuk ke jenjang pendidikan yang lebih utama, dalam arti masih tahapan SD lah, katakan seperti itu. Jadi mereka tidak tahu yang awal dikatakan solusi bukan malah jadi solusi, jadi permasalahan gitu. Nah, sehingga hal seperti ini seharusnya diantisipasi oleh tokoh masyarakat, oleh tokoh pemuda, tokoh ulama, semua stakeholder punya kewajiban untuk memberikan atau membina ke masyarakat, menyampaikan apa yang disampaikan. Di lain waktu itu istilahnya berikan motivasi, berikan satu gambaran bahwa menikahkan anak di usia dini itu tidak hanya celaka, tapi akan menimbulkan permasalahan besar di kemudian hari. Rupanya segitu. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat disampaikan oleh Fajar. Apakah ada solusi untuk masalah itu? Jelas, setiap permasalahan baik besar maupun kecil pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya, di mana setiap permasalahan itu bisa dibicarakan baik secara formal maupun non formal. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan atau tidak ada solusi. Semua permasalahan pasti ada solusinya, tapi tergantungnya semua, apakah permasalahan ini mau diperkecil atau permasalahan mau diperbesar. Seandainya permasalahan mau diperbesar, sekalipun masalah kecil bisa jadi besar, tapi akan terjadi sebaliknya, masalah besar akan jadi kecil jika mau mendengar dan mau berpikir rasional. Semua pihak berpikir secara rasional bahwa setiap masalah itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Pertanyaan berikutnya silakan. Baik, pertanyaan yang terakhir akan disampaikan oleh Ilyas. Sebagai warga biasa, apakah hal seperti itu baik atau tidak? Menurut pandangan kami, sekecil apapun permasalahan, apalagi ketika nyangkut masalah keluarga, masalah anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, itu adalah kewajiban daripada orang tua. Kembali ke masalah tadi, tergantung menyikapi setiap permasalahan. Yang jelas, seandainya misalkan ada satu keluarga menikahkan anaknya masih di usia dini, terus memiliki anak, tidak memiliki surat nikah, tidak bisa mendapatkan akte kelahiran dan sebagainya, itu justru akan mendapatkan masalah besar nanti ke depan. Artinya apa? Gitu. Itu menurut tanggapan kami sangat tidak baik atau mungkin sangat buruk. Gitu. Akibat apa? Akibat tidak ada sosialisasi baik dengan masyarakat sekitar maupun dengan tokoh masyarakat yang notabene paham dan mengerti gitu, apakah hal seperti ini patut dilakukan atau tidak. Seandainya patut dilakukan, ya monggo lakukan. Seandainya tidak patut, seandainya mereka tidak mampu, kenapa tidak bertanya ke orang yang lebih tahu bahwa seperti ini apakah patut dilakukan atau tidak. Mungkin segitu jawabannya. Terima kasih dari kami, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.